Dulu tuh ada di fase kayak ngelihat barang apa gitu, misal PlayStation, 2 tweet beli ya. Gitu. Nggak tahu ya, follower gue cuma 1 juta berapa gitu di Twitter kayak gini-gini. Males. Iya. Sama yang 99%-nya itu buzzer pilpres yang gue pernah ngalamin yang namanya jadi bocah kampung, lihat artis pertama kali gitu, terus aduh minta foto nggak ya gitu. Mau minta foto, nanti kalau ditolak malu, tapi kalau nggak minta foto kapan lagi ketemu lagi yo. Iya. Akhirnya mengumpulkan keberanian sampai, Bang boleh minta foto, dijawab pun tidak. Pergi. Itu sampai rumah gue masih goblok, masih kata-kata gue sendiri itu nongol di kepala gue. Bang boleh minta foto enggak? Bang boleh minta foto enggak? Berak makan juga. Bang boleh minta foto enggak? Tweet berbayar. Seleb tweet. Dulu tuh ya, ngetik 140 karakter dapat duit sekian juta itu. Sekian juta? Itu gede banget, Lid. Iya, zaman itu gede banget loh, sekian juta. Dulu tuh ada di fase kayak ngelihat barang apa gitu, misal PlayStation, 2 tweet beli ya. Gitu. Yuk kembali lagi sama kita di Bicara. Enggak ding, hostnya. Jadi kali ini emang episode kedua dan kita yang ditanya nih. Ya. Jadi kita udah undang sebuah host. Seonggok, Host sebongkah. namanya Mas Alit Susanto. Openingnya yang bener atau itu tadi? Ini serobot. Gue kebiasaan aja. Ya nggak apa-apa. Ya kan udah tahu lah ya. Jadi ini Renar, Ini Rangga. Kita kembali lagi di bincang-bincang bersama Alit Susanto. Susanto. Alit Supampo. Ini Mas Alit Susanto atau dikenal dengan Shitlicious. Mantap. Itu Itu lama ya? Shitlicious itu udah lama banget ya? Brand sejak 2009. Oh, udah dipatenin berarti? Oh, udah. Secara haki. Oh iya? Lah kan itu judul buku. Oh, oke. Emang ya? Shitlicious itu novel pertama gue yang gak laku. Oh, jadi Mas Alit ini kalau sekarang kita mau memperkenalkan nih lu sama orang, sebagai apa? Oh ya tergantung. Kalau sama brand otomotif, motovlogger. Kalau sama brand lain, director, creative director, penulis skenario, campaign strategis bisa. Misalkan tiba-tiba di sebuah tempat atau sebuah bar tiba-tiba ketemu perempuan. Oke. Lu kan mengenalkan diri sebagai apa profesi kamu, Mas? Penulis. Oh, penulis. Ya. Yang manis gitu ya. Jadi aku jarang banget ketemu penulis. Itu salah satu faktornya. Faktor keduanya adalah banyak wanita atau pria juga sih maksudnya. Banyak orang lah yang ingin ceritanya itu diabadikan gitu. Oh. Jadi kalau aku bilang aku penulis, mau nggak kisah kamu aku abadikan di tulisanku? Oh, caranya Kita punya hubungan dulu. Emang ada ya trik-trik kayak gini ya? Ada. Ini Bahaya pakar sih. bro kalau ini pakar, bro. bener. Parah bro kalau ini. Tumbling Moss. Jadi kita ini berhadapan sama seorang pakar. Orang pakar. Bukan pakar cinta tapi ya. Enggak. Pakar speak. Iya, Kan bener dong. Jadi kalau nggak salah dia tuh seangkatan sama Raditya Dika, Arif Muhammad. Raditya Dika angkatan atas gua. Oh, di atasnya. Oh, Yang sama lu tuh Arif Muhammad. Ya. Dan Bena Kribo. Kalau masih pada inget ya. Terus siapa lagi ya? Zaman itu belum banyak waktu itu orang yang disebut konten kreator tuh belum banyak. Reza Arab itu kan setelah zaman YouTube. Kalau seangkatan gua kan sebelum YouTube tuh. Lu tuh sebenarnya awalnya Twitter ya? Blog malah. Blogging ya. Jadi lu tuh blogger? Iya, 2006 blogging. oh sama kayak Iwan Banaran. Iya, bedanya dia kan bahas otomotif terus dulu. Oh, lu random. Lu tentang perasaan, lu tentang manusia mungkin. Apapun yang inspiratif sih sebenarnya. Oh, yang menjadi gundah lu saat itu mungkin apakah menjadi Pengalaman hidup ramai lah. saat itu? Oh, pengalaman hidup. Pengalaman hidup aja Lu ditulis. mau nanya bukunya berapa? Maaf, tadi Tiga. potong. Oh, iya. Maaf, tadi Marbot potong. merah jambu. Indonesia sama apa tadi satu lagi? Kambing congek ya apa? Kambing Kayak jantan. Gue kayak parodinya Reddit semua ya, versi gak lakunya gitu anjing. Apa sih? Enggak. Aku tuh baca satu bukumu cuma aku lupa ya. Masa? Bener. Aku masih ada di Lo beli di Blok M kan yang fotokopi? baru bro. Beli Gramet gua.
bukan Gramet. Apa ya? Toga Mas. Seni untuk bersikap bodo amat ya? Bukan ya? Oke. Apa? Shitlicious 2009, 2012 itu script sheet, zaman susah-susahnya lulus kuliah tuh. 2014 relationship. Habis itu Relationship kalau nggak salah. Iya, terakhir relationship. Memang itu terakhir. Jadi udah 10 tahun gue belum bikin buku lagi. Kenapa? Dulu tuh gue bikin buku Susah kalau balik modal. enggak, buku itu Kenceng. dapat duitnya itu jangka panjang banget. Oh. Satu buku tuh masih bisa ngasilin duit selama 3 tahun, 4 tahun. Oh iya? Iya, selama masih ada yang beli ya. Terus kenapa lu nggak lanjutin? Dulu gue bisa nulis buku kalau lagi patah hati. Aduh. Nah ini Bentar, oke. Itu rumit ya. Lu terakhir bikin buku kapan? 2014. 10 tahun yang lalu. Ya. Masa 5 tahun yang lalu juga patah hati kan? Patah ekspektasi beda. Jadi nggak bisa bikin buku. Gue nggak bisa ikutan yang itu. Gue nggak terlalu tahu, cuman tahu doang. Makanya nongkrong lu. Nongkrongnya di pik mulu. Mana? Gue itu cuman casingnya doang, kan lu juga tahu. Kan lu yang menyadari gue pertama kali isi cuman casing doang. Tapi dulu kalau pas lu ngeblok nih, Ini emang kita nggak harus ngomongin apa motor otomotif. Nanti lah. Justru bosen ya sih? menurut gua Asik kalau gitu, orang bosen ya sih. nonton ini kan yang dia tahu cuman motor-motorannya Alit. Justru mereka tuh mungkin pengen tahu background story lu. Iya. Udah ada semua di YouTube. Tapi kan nggak semua. Oke, orang tahu jadi lu. abis ini kita selesaiin aja. Kalian langsung aja ke YouTube-nya Shitlicious ya, Alit Iya. Susanto. Kalian tonton aja deh semuanya tentang dia di sana. Oke, Ya. terima kasih teman-teman. Makasih Mas Alit udah datang. Ya. Gua di Yono Bakri kan hari ini. Iya, bakrikan dengan Radit ya. Enggak. Dia pernah bikin apa yang dulu cerita jangka pendek, tapi cerita pendek tapi itu sebenarnya kehidupannya itu namanya apa? Bergambar. Iya, apa namanya? Draw My Story. Iya, Draw My Story ya. Itu gue nonton sih, itu seru. Oh ya? Gue menonton itu, bener-bener gue nonton. Makanya gue bisa tahu lu dulu bersama yang Mbah Kangkung. Lu Ya, tahu gua segala dulu macem. miskin, emang beneran miskin, gak dibikin-bikin ya. Tahu. Tapi itu udah lama banget ya gue nonton ya. Gue mungkin sudah sedikit lupa. Tapi yang gue tahu ketika lu di kampung, lu benar-benar menjadi orang kampung itu sendiri. Ya emang. Gimana? Iya, maksudnya dia tidak seperti yang kita lihat sekarang. Iya, Jadi dia kan. mengikut bercocok tanam. Gua Dia di kampung share. nggak pakai LV apa lah Gucci gitu kan enggak, bro. Iya, kosongan. Dan pun ya udah. Dia lagi, topi. hari lagi pakai. Nggak salah lu. Ini nggak lagi pakai. Alit sekarang udah bukan Alit yang dulu. Alit Sekarang siapa? gini. Alit branded. Anjir, datang kemarin tadi gue liat kan, oh iya enggak ya, terus gue liat kebogin, sepatunya putih, gue liat anjir. Ternyata apa? Healthy tuh. Ngeri. Keren. Ya, tapi sekarang jam berapa sih? Kalau jam Gucci bilang jam. Gila. Sebagai bukan pemakai jam, Nggak usah. nggak usah. Lu nggak perlu pakai apa-apa, orang semua udah tahu lu Nggak kaya. ada. Kenapa jadi begitu? Lu suka dengar lagu? Kita semua ini ya telanjang bulat gitu, terus didatangin YouTuber, berapa harga outfit lo? Dia udah dianggap paling mahal. Enggak dong. Kulitnya paling mahal. Apa tadi lu mau nanya apa? Gue lupa tadi. Lagu. Ya. Kalau salah itu pernah bikin lagu pakai bahasa Inggris atau apa sih? Cover lagu atau judulnya? Hah? Woi, bikin lagu juga pernah. Kok lu bisa bikin lagu sih? Gue tahu lu memang suka nyanyi dan gue suka dengar suara. Gue pernah dengar lu bernyanyi pertama kali di kafe lu yang dulu lah. Dan gue nggak expect, suaranya bagus juga ya. Alah, Terutama, iya beneran. Terutama ketika lu menyanyikan lagu Jawa. Iya. Itu kayaknya lu berdua kayak emang klopnya di bidang itu ya. Iya. Dan Kan ternyata lu bisa bikin lagu juga. emang gue secara musikalitas ya lumayan Oke, ya. ya. Asik. Jadi dari kecil tuh gue pengen banget jadi vokalisnya Michael Jackson kan. Jadi gue Michael udah Jackson kan bukan band. Kenapa nggak ini aja? Ari Lasso. Masih mungkin lah kan di Indo gitu. iya. Ari Lasso penyanyi. Oh iya, kan Michael Jackson juga penyanyi. Oh ya ada yang band ya. Dari kecil gue pengen banget jadi vokalisnya Depa Pepe. Tapi nggak ada nyanyinya. Mendingan Kenny G. Kadang dia suka nyari orang yang bisa ngiringin suara saksofonnya dia. Kenny G kayaknya oke deh. Cuman kayaknya dia udah nggak aktif juga sih. Tapi gak ada yang tahu deh. Sorry ya, kita kelamaan nih. Nyerah sendiri kan. Iya, Depa Pepe, Kenny G, waduh. Nyanyi bareng Depa Pepe kayaknya menarik sih. Oke sih.
Paling kalau mau yang lagi yang mungkin mereka up to date yang sama Kaigo kali. Yang mana ya? Yang mana tuh? Kaigo. Kaigo DJ. Emang ada di PPP? Enggak ada sih, maksudnya dia nyanyi sama Kaigo aja. Oke lah. Maaf ya, lagi bodohnya ini. Lu kenapa sih? Nggak tahu kan lagi kumat. Jadinya kayak Ini kumat. Ini juga lagi nggak well banget. Iya. Sorry teman-teman, gue kemarin demam tinggi. Ini belum begitu fit tapi buat jadi enak. Bisa aja. Kalian. Suaranya rada bandeng. Bindang. ya Bindang. soalnya ada ikannya. Dulu tuh lu setelah blog lu sempat main Twitter kan? Iya. Sebenarnya pada akhirnya dari pertama kali kenal internet sampai sekarang gue termasuk orang yang ngoprek banget apa yang lagi populer di sosial media. Jadi sebelum blogging itu gue dulu suka MIRC, terus habis itu forum. Forum. Ya. Buat yang nggak tahu MIRC itu adalah sebuah platform chatting di internet zaman dulu. Chattingnya super random. Random. Lu bikin ID tapi nggak ada profilnya. Jadi nama lu doang. Biasanya kalau gue dulu CO cowok underscore 18 CM underscore DOG gitu. CM-nya ada ya? DUG? Dia apa? Jogja. Iya. Cowok 18 CM Jogja. Jogja. 18 CM. Penggarisnya kan 18 cm kan. Gini kalau ngepal kalau jadi jengkal. Nanti kalau kita mau pegangan tos-tosan tangan gitu pasnya 18 cm. Nah, dulu kan belum ada fotonya jadi orang harus tahu kan deskripsinya. Iya. Terus kalau ngechat ASL PLZ gitu. Yoi, ASL PLS. Dan tiap kota itu ada roomnya, jadi kita bisa ketemu orang random. Nanti habis itu kita tukeran nomor telepon di sana. Tertelepon lah dari wartel. Ini bener-bener bahasannya jadul banget sih. masih pakai koin kan? Kalau wartel kan bayar. Pakai koin. Enggak dong, bayar biasa. Kalau koin telepon umum, iya. jam pinggir jalan. Kota gua kagak ada kayak gituan. Oh iya. Wow, medieval tempat sana. Medieval aja. Ya kan? MIRC, forum, blogging, Twitter, jalan, terus Instagram. Sebenarnya Instagram mulai bikin Instagram itu 2000 berapa ya? 2011. Ya. Tapi nggak begitu gue aktifin. Karena waktu itu juga masih belum ini ya. Gue masih rutin ngantor di agensi. Jadi kayak sosmed apa sih sosmed? Pilihan karir yang pasti-pasti aja ngantor lagi. Terus sampai 2015 gue ngerasa ngantor apa sih ngantor? Yang gede-gede aja main sosmed. Gue resign dari agensi, mencoba untuk full time jadi content creator di YouTube, Instagram pada waktu itu. Terus 2022, 2023, 2022 kembali lagi. Apalah itu konten. Selabil itu memang. Jalan hidup memang berputar sih. Lu tuh waktu itu lumayan gede di Twitter ya. Maksudnya lumayan udah sebagai kayak seleb tweet. Nggak tahu ya, follower gue cuma 1 juta berapa gitu di Twitter kayak gini-gini. Males. Iya. Sama yang 99%-nya itu buzzer pilpres yang follow. Sama Pocong kebanyakan mana? Banyakan Pocong. Oh, tapi lo kenal ya? Justru awal-awal saat Pocong itu terkenal rame di Twitter, yang tahu siapa Pocong itu cuma 2 orang. Gua sama Bena Tribo. Berarti sebenarnya lu sedekat itu ya? Oh, sama Raditya Dika akhirnya. Bertiga. Berarti lumayan deket sama Arif. Deket. Dulu awal-awal di Jakarta gue pernah numpang di kosan dia. Berarti lu juga tahu dia dari bawah banget. Ya, bawah. Dan lu pernah berbuat semena-mena sama dia sampai lu suruh dia makan belatung. Oh iya, kok tahu? Ada di YouTube kan sih? Brutal juga ya. Coba kenapa sih ada coba lu sebenarnya ada masalah apa sampai nyuruh orang makan belatung? Enggak, itu di Pekanbaru gue baru ingat. Bukan belatung, itu ulet apa gitu. Ulet sagu ya. Konon kasih yang gede-gede gitu. Kasih aja itu bikin gini gitu. Oh, jadi pengen nanya terus. Saya gitu. Ya. Iya ya. Coba kalau sekarang lu suruh dia begitu. Si mau tuh. Nah, dulu tuh
Ya namanya anak muda kan suka challenge. Ntar kalau lu makan ini lu ntar bisa gini terus sih. Oh iya, yuk sikat. Ternyata Enggak. Nggak ngaruh. Enggak. Oh itu nggak begitu khasiatnya? Enggak, orang itu sugesti doang. Oh alah. jadi ketika habis lu makan lu tungguin ya. Kapan ya? Gue nggak ikut makan. Oh. Dia doang. Terus dia kenapa dia sampai mau sih? Anak muda gampang di sugesti. Tapi dia emang seumuran sama kita kan ya? Dia emang seumuran gak sih? Enggak. Lebih muda 3 tahun. Dari lu? Iya. Berarti Dia dia 91. 91. Iya. Sekitar 91, 92. Bena 92 kalau nggak salah apa ya. Oh. Lupa inget gua. Cuman cukup advance kayak Bena itu dulu masih bocil aja udah punya blog, pemenang award gitu-gitu. Iya juga ya, gue nggak pernah lihat Bena Kribo secara langsung, tapi gue main nonton di YouTube Chandra Liao. Iya, bisa dibilang sih. Siapa Bena Kribo? Yang kurus. dia itu dulu foundernya Indofitgram. Indo Fitgram. Oh, nggak tahu ini gue ya ngobrol dulu. Gue mau lihat dulu. gimana? Jadi teman-teman, zaman pre 2010 itu internet itu punya sisi sendiri-sendiri. Yang suka chattingan kayak MyRC atau Yahoo. Yang suka debat bisa ke forum, yang suka curhat bisa ke blog, yang suka ngupdate sesuatu yang cepat ke Twitter. Tapi mulai apalagi 2020 ke sini semua sosial media itu jadi kayak sama, Tempat pamer. Iya, apapun itu platformnya sendiri juga gak unik gitu. Oh iya sih. TikTok yang bikin rame apa video pendek, YouTube apa yang bikin rame short, Instagram yang bikin rame apa reels. Iya, sama aja ya. Iya, akhirnya kita tuh digiring untuk bikin konten yang setipe, yang menurut gua janganlah. Makanya gua jadi lagi lumayan jenuh konten, karena platformnya udah nggak unik. Tapi YouTube masih kan? Masih. Kemarin juga masih update. Cuman ya udah, kalau sekarang gua update di YouTube tuh lebih ke konten yang gua suka gitu. Konten yang penting dibanding yang penting konten. Tapi menurut itu kayak cuman semacam fase hidup aja nggak sih? Iya fase. Fase hidup lu tapi ya, bukan fasenya zaman sekarang. Karena lu memang dari awal lu udah ngalamin yang paling keluar semua yang tadi lu bagi, ada chattingan, ada segala macam. Dan lu sudah ngalamin semua, lu bosen, tiba-tiba sekarang diadakan itu ya lu udah malas yang penting gua konten yang berdasarkan kepuasan gua aja, karena gua juga sudah punya fans gua sendiri. Kalau fans sih ya, wah gede gila fans. Ya. Bah, coba lu jalan-jalan sama Alif di Jogja atau di daerah Jawa Tengah dan sebagainya di Jakarta. Capek. Nggak usah di Jogja. Gue inget banget nih. Gue pernah nganterin dia ke Gias. Males itu. 4 apa 5 tahun yang lalu lah. Gue lupa. Enggak, temenin yuk. Mana Mas? Gias. Oh ya udah boleh. Ngapain? Aku mau konten. Ya. Itu ya Gias ya. Dari kalau udah yang pernah ke Gias pasti tahu lah. Hall-nya 1 sampai 10. Ya kan? Kalau lu normal ngeliat, paling abis sejam 2 jam lah. Itu gua hall 1 sampai 3. 2 jam, gitu. Ngapain? Lu minta foto. Oh, gua mintain foto orang, Mas, foto. Mas tahu siapa saya? Foto yuk. Gua sampai capek beneran gua. Baru di jalan itu, Mas Ali ya. Boleh minta foto oke. Tapi gua nggak pernah nolak orang minta foto sekalipun. Makanya gua anjing lama banget. Karena 1 sampai 3 2 jam beneran. Gue pernah ngalamin yang namanya jadi bocah kampung, lihat artis pertama kali gitu, terus minta foto nggak ya gitu. Mau minta foto, nanti kalau ditolak malu, tapi kalau nggak minta foto kapan lagi ketemu lagi yo. Iya. Akhirnya mengumpulkan keberanian sampai, Bang boleh minta foto, dijawab pun tidak. Pergi. Itu sampai rumah gue masih goblok, masih kata-kata gue sendiri itu nongol di kepala gue, Bang boleh minta foto enggak? Bang boleh minta foto enggak? Berak makan juga, Bang boleh minta foto enggak? Trauma berat. Nah, gue nggak mau orang ngalamin hal yang sama gitu. Ya. Gue Karena lu juga udah jadi artis. Ya apapun mereka anggap, ya udahlah gue turutin. Gue setuju sih. Oh iya, kalau artis gue akuin seni kan. Artis itu seniman kan. Gue bukan seleb. Tapi pekerjaan gue seni semua, seni tulis. Berak.
Tapi lu emang semua ini iya sih. apa? Ini mengenai lu nih, lu pribadi. Lu kan menjadi artis atau lu menjadi seperti sekarang ini, lu itu berkat siapa nih? Dari orang tua kah? Atau dari lingkungan lu kah? Atau memang lu sendiri yang tiba-tiba gue randomly gue menjadi seorang blogger atau gue jadi seorang motovlogger atau gue jadi seorang artis penulis dan segala macem? Itu dukungan siapa ataupun siapa yang menginspirasi? Kalau ngomongin apakah ada dorongan dari orang tua, sebenarnya kan juga nggak mungkin. Orang tua dan keluarga gue tuh dulu juga bukan di level yang mereka mengerti apa itu internet bahkan gitu. Oke. Karena lu memang kecilnya dari village banget ya. Dari Village, bener-bener village. Dan yang gue syukurin waktu itu adalah gue nggak punya keluarga yang harmonis dan nggak punya teman banyak gitu. Kenapa lu syukuri itu? Karena dengan gua ngalamin itu akhirnya apa gua jadi nggak punya temen ngobrol, akhirnya gue suka nulis. Gua curhat. Gua SD tuh punya diary yang pakai gembok. Serius? Sumpah. Anjing yang Sumpah pakai demi gembok. Allah. Shit, gue juga pernah ya. Tukeran diary dong. Tukeran ngisi bio, nama, Mafa, nomor Mifa, telepon, bintang, moto hidup, testimoni. Itu adalah bentuk kecil dari sosial media Friendster. offline, Ya kan? Sosial media offline. Iya. testimoni. Setelah itu berubah Keren. jadi Friendster. Nah, Kita waktu punya itu testimonial. gua nulis di diary itu banyak tuh, sampai banyak banget. Terus one day itu pernah kampung gua kebanjiran, gini lah. Hilang. Semua, nggak hilang tapi hancur Hancur, semua ya, gitu, ya. bleber dan sebagainya. Aduh, sayang banget. Gue ngerasa, aduh kok sia-sia juga ya tulisan selama ini gitu. Akhirnya dari situ di pelajaran ngetik dan bla 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 itu. Komputer lah. Nah, komputer dikasih tahu guru bahwa ada yang namanya Microsoft Word, ada yang namanya kalau begitu di internet ada yang namanya blogging. Akhirnya mulai merambah ke sana. Oh, jadi kalau gue tulis di situ banjir atau apapun nggak bakal hilang. Iya. Maaf, itu Ray-Ban yang bisa ngerekam ya? Betul. Ini sambil nggak ngerekam dia. Enggak dong. Tahu dari mana kalau ngerekam? Nyala, lampunya? ada lampunya. Kalau dia ngerekam Nah. kedip-kedip. Oh, gitu. Emang kedip-kedip ya? Bukan nyala terus ya? Enggak, kedip-kedip kan? Ini kedip-kedip ya? Iya, tapi yang kanan doang. Iya, karena ini lensa. Ini notif. Kebalik. Iya, gitulah. Oke. Gila, keren banget emang. Tapi lu selama perjalanan hidup lu juga semuanya apakah dari lu nol itu lu lancar-lancar aja, lu punya banyak, lu kan bilang gak punya banyak teman, atau lu sebenarnya punya banyak teman? Atau banyak yang ngaku teman? Wah, enggak, dulu gua enggak gitu punya banyak teman. Bahkan di kampung tuh paling gua nongkrong sama 1-2 bocah doang yang sama-sama introvert, suka beli tabloid terus kita tonton bareng-bareng buat coli. Maaf, tabloid ini stensil. Enggak. Dulu apa ya nama tabloidnya? Nova. Bukan. Hari ini Tabloid motor plus, handphone pulsa. Kenapa dari motor plus? Iya motor plus. Oh iya. Motor plus kan dulu tabloid, Pak. Ya, Nah, suka beli, tontonin, kadang kita guntingin clipping, tempel. Itu kan hobi yang aneh pada Clipping. masanya cowok ya. lumayan aneh sih karena clipping itu bisa disuruh sama guru ya di sekolah Kalau dan kita malas bikinnya. Gua emang dari kecil tuh kalau punya impian visual, emang gue bikin clipping. Bahkan sekarang pun masih punya clipping beberapa dream yang pengen di achieve gitu, dan memang itu udah gue jalanin dari zaman SMA atau kuliah. 70-80% sih kecapean. Pernah, dan gue pernah dengar siapa ya, lu pernah dibully? Ya pasti. Zaman dulu. SD. Kok pasti sih? Gue jujur ya, gue pribadi gue gak pernah dibully. Ya lu sekolahnya internasional. Mana Gak ada ada yang dulu gak ada temen internasional. miskin lu bro. Parenting temen lu tuh yang masih kayak Kenzo, nggak boleh ya Kenzo. Itu zaman sekarang, Bang. Kalau teman-teman Ya gua dulu, ampun. temen gua dulu digebukin pakai sepatu boot abri. Gue ada, gue juga Keras sekolah lu. nggak gitu-gitu amat. Sekolah- Beda lah kalau di daerah beda. Oh, daerah itu masih pelik dengan bully-bullyan. Masih, bahkan alasan bully itu bisa macam-macam. Sesimpel kayak lu anak broken home itu bisa dibully. Oh damn. Dan mereka langsung mainnya fisik banget. Fisik Iya. juga, nggak verbal dong. Verbal dulu, abis itu fisik. Terus apalagi kalau gue dulu triggernya adalah waktu gue SD itu badan gue cungkringnya parah. Bahkan sebenarnya gue cungkring itu sampai STM.
Berat badan gue nggak pernah nyampe 42 kilo. 42 kilo? Nggak nyampe. 41, SMP 40. kan? STM. STM. Kayaknya Awal awal STM. deh. Gue juga segitu kayak dulu. Gue pas kuliahnya cuma 652. Tinggi lu? 171. Ya sama. Iya. Tapi itu kuliah lo, gue 52. Tapi kalau Lu lu ngasih foto telanjang lu dulu pas SM. bukan dong. Foto gua pas masak mie, ini kan kelihatan berapa. Sama-sama. Iya. Seperti itu. Itu lu? Gua kira Renner anjing. Itu kan foto gua. Kok lu bisa punya foto gua? Kok kualit. Sumpah nggak bohong gua. Ini gua kira tadi Renner anjir. Dia tahu gua skor itu dulu. Kalau Cina. Ya trigger bulian kan banyak tuh ya tadi gua udah bilang, udah gua kecil kurus, jarang punya temen, terus broken home. Ya. Oh itu alasan lu dibully ada karena itu? Iya karena orang Fisik tua dan kondisi keluarga. ya karena kalau gue di sekolah tuh kayak raport aja nyokap gak pernah ngambilin, bokap gak ada juga gak pernah ngambilin gitu-gitu. Kadang yang ngambilin eyang, kadang yang ngambilin tetangga gitu. Nah, anak-anak namanya bocah didiknya nggak bener ya. Asumsinya mereka tuh jelek-jelek banget kayak, nyokap lu nggak pernah pulang di kota jadi lunti kayak gitu lah. Oh. Itu SD. SD pun sudah ngomong seperti itu. Iya. Lah, Kok bisa? emang nyokap lu di mana? Abis nikah kan pindah ke Batam. Oh, jadi lu jarang ya, Oh, lu tuh nggak tinggal jarang sama ketemu ya? orang tua ya? Enggak, dari umur 4 tahun. Gue sama Eyang, sama Eyang. aku sama yang putri. Ya. Di Jogja. Enggak, lebih minggir lagi. Jogja pinggir. Sragentina namanya, itu sebuah negara. Sragentina. JSD ya, JSD ya? Itu lumayan dekat Puerto Rico kan? Iya. Iya. Oh, Sragen. Oh, jadi lu emang dari kecil sama kakek nenek lah ya? Betul. Ya, lebih dekat sama Puerto Rico apa sama Oslo? Oslo. Lebih dekat Oslo. Sangat. Oslo. Kalau dia mulai kita kita kasih juga lah. Oke, berarti lu dari kecil pengalaman lu ada di hidup diasuh oleh kakek nenek. Ya, korban bully dari SD. Keduanya masih SMP udah enggak, karena berani fight back tuh SMP. Oh, jadi yang ngambil rapor pun adalah kakek nenek. Kakek, kalau nenek sih jarang juga. Oh, kakek justru. Kakek. Kakek masih. Udah nggak ada, Udah nggak 2012. Oh, dan yang terakhir kemarin adalah nenek. Ya, yang kemarin meninggal 2024 nenek. Gitu. Saman bro. Sekarang aman. Hari ini 40 harinya. Serius? Ya dihitung aja. Parah lu malah ngundang ke sini lu. Iya, tadinya gua mau balik kan ke Jogja. Parah lu malah ngundang buat podcast Tapi disuruh podcast ya udah. Makasih ya, Mas. Karena sayang Eyang, gua ambil sini. Kasih Mas. Kasih loh. Maaf ya. Iya. Maaf ya. Terus kalau pas lu zaman dibully itu lu pernah nggak ada dibelain siapa temen lu yang ngebela atau Nggak ada cerita-cerita kayak sinetron itu nggak ada di kakek dunia. lu kakek juga nggak ngebantu. Lu nggak cerita berarti? Nggak, awalnya nggak sampai kelas berapa ya gue lupa 4 atau 5 lah. Sampai di titik malas sekolah gue. Oh iya. Gila nggak enak banget Pasti gue lah. berangkat sekolah udah mikirnya udah Pasti nanti lah, apa pasti lagi. lah. Gue pernah Pasti ya lah. dipegangin berlima gitu, kaki tangan. Anjir. Terus mulut dibuka ludahin rame-rame. Anjir. Serius? Beneran. Wah itu gue kalau ketemu, waduh, gue Iya. emosi banget sih lihat gitu. Wah itu dampak secara mentalnya cukup gede. Cuman ya alhamdulillah ya setelah gede ini semuanya udah ikhlas, bisa ikhlas. Karena kemarin pas reuni SD ya udah. Lu ketemu sama orang-orang yang gitu, yang ngebully lu? Alhamdulillah meninggal semua. Makanya dia udah ikhlas. Iya. Iya kan pasti kan dimaafkan kesalahan-kesalahan almarhum. Iya, mau nggak mau ya harus dimaafin ya. Iya makanya ya biar gampang jalannya ke surga. Keras nih bro, coba kita cari topik lain ya. Intinya kita juga nggak setuju dengan bullying ya. Kita Yeah. stop bullying lah, itu nggak ada bagus-bagus lah. Mungkin lu pas kecil nggak sadar ngebully orang, tapi pas gede lu kan nyesel. Makanya sekeras apapun bulian waktu SD, begitu SMP gue nyadar bahwa bully itu cuma bisa dihadapi dengan lu lawan.
Ya. Benar ternyata. Sekali kita berani ngelawan, mereka juga nggak akan. Masalahnya yang gue tahu itu ngebully itu kan pasti rame-rame. Dan lu bisa sendiri. Ya. Kalau lu nge-fight back mereka sendiri, yang ada kan mungkin lu disikat secara fisik. Pasti. Nah itu. Caranya kalau kita dikeroyok orang rame-rame, kalau misal dulu SMP dikeroyok berempat gitu. Pegangnya satu hajar semampus-mampus ya. Walaupun lu juga hancur, tapi salah satu dari mereka hancur. Jadi mereka tahu lu kalau ketemu salah satu lagi. Iya, kalau lu one on one, lu pasti kemungkinan sending the message aja, bro. Gila. Jadi buat teman-teman di luar sana yang dibully, pukul balik. Iya, betul. Atau laporkan ke pihak-pihak tertentu yang memang bisa membantu lu sih. Karena biasanya orang dibully kan tidak berani untuk speak up. Ya entah orang tua, entah teman yang lebih kakak, entah mungkin bahkan kepolisian pihak luar aja, kita nggak tahu. Atau viralin aja lah kalau zaman sekarang. Zaman sekarang apa-apa gampang ya sekarang ya. Viralin aja. Nggak diusut viralin, apa viralin, dicubit dikit viralin, ditoyor viralin. Gue di luar masalah bullying ya, tapi ketika gue mendengar berita-berita guru zaman sekarang tuh banyak yang dipolisikan cuma perkara dia marah ataupun cubit ataupun apa kayak. Buset, zaman gue sekolah dulu digebuk pakai penggaris kayu itu sampai patah-patah juga biasa. Apa tanggapan lo soal hal ini? Apa? Ya itu, gampangnya ya viral-viral hal-hal yang kayak gitu. Maksudnya kayak ya di salah dunia satunya pendidikan ini maksudnya. Iya. Buat gue ya namanya orang tua naruh anak di sekolah artinya udah menitipkan cara mendidik kepada guru. Kalau sampai cara gurunya dianggap salah, satu bisa ditegur, kedua diajak musyawarah, ketiga ya udah ambil aja anak lu. Lu yang naruh juga di sana ya? Iya. Lu naruh itu artinya lu masrahin untuk dididik kan. Kalau ternyata cara didiknya salah ya kalau bisa diubah syukur, kalau enggak ya udah ganti sekolah. Kenapa ribet? Gua ada satu pemikiran yang membuat gua aneh nih. Kalau zaman kita lagi ngomong dulu ya, karena kita semua sudah toku. Dulu itu kan kalau kita ditampol sama guru atau apapun, atau kita dimarahin tuh kan kita yang takut untuk lapor ke orang tua kita. Pak, mam, tadi aku ditampol loh. Wah, berarti lu salah tadi. Berarti lu yang harus perbaiki diri lu, mungkin akan balik ke kita. Sedangkan orang-orang zaman sekarang yang bapak emaknya ngelaporin, itu kan adalah sebenarnya orang-orang yang seumur kita. Iya dong, yang dulunya tahu bahwa kita tuh dulu dimarahin ditampol guru karena kita begitu. Berarti harusnya kita tahu. Kalau anak lu yang lu laporin gurunya ini karena sampai salah, berarti kan dia ngerti. Berarti gurunya benar, kemungkinan besar. Kenapa malah generasi kita yang ngelaporin? Itu yang menjadi pola pikir gue sekarang. Kenapa malah generasi kita yang ngelaporin guru ya? Berarti kalau di generasi kita ini ada anaknya yang ngadu, papi, mami, ay tadi habis digebukin guru. Kenzo. Kamu gak apa-apa saya. Besok, you sama I kita kamu your headmaster. Ya, kita suruh headmaster lu untuk gonggong. Wah. Udah. Aduh. Dan saksnya itu begitu ketahuan satu, viral, semuanya dibongkar sampai semua bisnis-bisnisnya. Itu seremnya zaman sekarang ya. Gak bisa terlalu hati-hati. Terlalu hati-hati aja nggak cukup di zaman sosmed ini. Makanya hal-hal yang berhubungan dengan privacy udah mending keep it to yourself. Iya sih, betul. Serem. Tapi itu apakah dampak jelek dengan berkembangnya sosial media ya? Semua. Lu kan sebagai penggiat sosial media nih. Iya, ngerti sih bedanya sosial media zaman dulu sama sekarang tuh beda banget. Dulu tuh purely sosial media itu untuk nyari temen itu paling utama itu. Iya. Yang kedua, Iya. Apapun. Yang kedua, MIRC, Yahoo Messenger kan nyari teman nggak? Nyari teman. Terus begitu udah di forum, nyari ilmu. Begitu di Twitter bikin komunitas. Ingat nggak stand up comedy Indo itu dari mana? Dari Twitter. Kalau sekarang nyari musuh, nyari masalah, nyari perhatian. Emang di zaman-zaman MIRC itu lu kalau main lu pernah ketemu sama orang yang di situ? Randomly? Enggak sih, mostly telepon doang. Itu pun nanti kalau diangkat suaranya bapak-bapak agak jadi itu tuh. Kan bisa aja bapaknya. Gue pernah. Pasti. Gue kenalan sama cewek adalah dari ini cewek yang kita tahu atau bukan ya? MIRC. MIRC. Ini gue zaman
SMP lah, SMP. Oh itu kalau nggak salah tahun 2002 2002 lah. 2-an lah, 2002 2003. Kenalan sama cewek yang LC. LC. MIRC. Terus dapat nomornya kan. Ya. SMS-an, telepon-teleponan segala macam. Biasa lah udah kayak Pasti pakai Excel jempol. Ya pokoknya gue lupa waktu itu pakai apa. Cuman udah telepon-teleponan, udah ya biasa lah kayak pacaran-pacaran gimana sih kayak gitu-gitu. Belum pernah ketemu sama orang. Oh sayang-sayangan. Udah sayang-sayangan. Terus blind date atau blind ya? Parah. Gak ada profile, gak ada foto. Gak ada sama Gak sekali. ada foto. Gak ada sama sekali. Aja kurung tutup, titik, spasi, kurung buka, titik, spasi gitu. Terus udah nih, gue posisi waktu itu gue di Bandung, ya kan. Akhirnya ketemuan. Kan gue emang sering di Jakarta karena keluarga besar gue di Jakarta. Iya. Jakarta gue bilang lah ke dia, aku di Jakarta, ya kan. Ketemuan kali ya, makanya dia ngajak ketemuan lah. Ketemuan gue ingat banget waktu itu di PS. Gue ngajak adik gue sama sepupu gue ketemuan di PS, ya kan. Itu ceweknya seumuran gak? Harusnya sih seumuran ya, harusnya ya. Iya kan pas kenalan pasti ngomongin umurnya. Ya, harus gue lupa, tapi harusnya seumuran atau di bawah gue dikit lah. Sudah, akhirnya kita ke PS, gue ingat banget bertiga waktu itu. Pas gue tanya, dia lagi nonton di XX1 yang di atas PS kan. Terus aku lagi nonton, oh gitu. Tapi nggak apa-apa, aku keluar dulu ketemu kamu. Terus gue udah seneng dong. Ketemu cewek nih, cewek gue nih, gitu kan. Ketemu, saya melihat sebuah sosok yang jangan itu dong gitu. Bukan tipe lu lah ya. Iya, tahu kan ada kayak gitu. Gue kayak, masa gitu sih? Tapi dia kayak lagi cegak-ceguk gitu cuy. Tapi lu belum menambahkan diri nih? Belum, gue baru belum masuk ke lobbynya tuh belum masuk gue. Jadi gue cuma di luar, di depan, terus gue gitu, masa itu? Gue putar balik dong. Putar balik. Rangga ya? Keren. Hah, bukan. Antonius. Terus gue gini. Iya. Oh, ntar ya, aku nonton dulu nanti. Abis nonton aku nonton lagi. Mana tuh cewek jenggotan gitu. Masuk. Terus gue di mana? Pulang yuk. Habis itu gue gak pernah kontak lagi. Aduh, itu. Lu sokat Jeffrey Nicole. Mungkin pun dia ngomong hal yang sama kan karena aku nonton dulu ya. Iya. Gak tahu ya. Mungkin. Sama-sama saling gak ngontak kan akhirnya. Mungkin. Enggak, dia tuh waktu itu habis itu nelfon. Di mana gitu? Iya, aku harus pulang kan. Aduh. First heartbroken yang perempuan itu sih. Gua rasa sih. Ini kalau udah ada Twitter viral masuk ke komunitas marah-marah. Betul. Tapi emang gitu anjir. Maksudnya zaman dulu kita kan ada fase itu lah maksudnya. Benar. Iya. Lu enggak pernah ketemu orangnya, lu ngobrol lu bisa deket banget gitu. Betul. Iya kan? Di situ kayak yang penting cocok secara karakter dulu deh. Iya. Kayak ngobrol. Kalau ternyata fisiknya nggak cocok, oh ya udah ternyata cocok karakter nggak cukup. Iya. Tapi dari cerita dia itu, lu juga pernah mengalami dalam kisah cinta lu. Apa tuh? Apapun. Maksudnya lu sebenarnya tuh lu kan kecilnya di desa, lu kecil diurus sama Yang Kakung dan Yang Putri. Terus lu besar di Jogja. bukan perkampungan ya, di kota kecil yang sekarang jadi kota besar. Kisah cinta lu itu sebenarnya banyak nggak? Oh enggak. Nggak banyak. Enggak banyak gua. Mantan lu ada kehitung jari atau sebelah jari atau sebelah jari itu pun bisa. Itu yang jadian. Tapi kalau lebih ini gini, bareng lu sama gua. Sekalian Ji. Ikut gini. Ji. Iya. Cuman kalau ada kelabang nih, Pak. Kelabangnya kaki 2000 bukan. Kalau 1000 nggak cukup. Nah, di saat percintaan lu semua berarti yang sesedikit ini berarti semua serius tuh. Ya, makanya tiap mantan ada di tiap buku. Oh, effort sebesar apa yang pernah lu keluarkan? Aduh. Jangan kita yang paling effort yang LDR, Bro. Kita nggak usah ngomong yang sekarang ya, maksudnya yang dalam beberapa tahun dulu, terakhir ya. dalam zaman kuliah. Gue pernah LDR Medan Jogja. Medan Jogja. Ketemunya di mana?
di Jogja waktu itu gara-gara dia lagi liburan di Jogja, gue lagi nongkrong ngopi di trotoar, sama dia juga lagi nongkrong. Kopi di Bisa dari bentar. Medan ke Jogja Nongkrongnya di trotoar lagi. Iya kan di sana kalau dulu model kulinernya kayak kopi kelotok bukan kopi oh, kelotok yang iya, sekarang iya, ya, iya, yang ringan. dekat stasiun. Nah. Dulu tuh gue punya trik kalau Foursquare. Sorry, ini kuliah. Oh, kuliah ya. Berarti sekitar 2009, 10, 11 lah ya. Ya, Ya, itu ya. Foursquare gitu. Kita cari aja di tempat itu di location Oh, gua tersebut. ngerti. Klik siapa aja yang check-in, terus tinggal cari profilnya yang mukanya mirip yang mana. Iya. Kebayang. Terus disapa. Nah, itu- Kamu yang check-in di sini? mau check-in nggak? di Foursquare kan? Iya. Terus mau temenan nggak gitu. Iya. Dari Di situ Foursquare akhirnya- kan? Iya. Itu lu nyamperin. Iya. Iya. Dengan Nah, bentuk lu yang tadi? iya. Bentuk lu gue yang Yang enggak tadi? dong, yang Oh, itu udah lebih besar lagi dong. ini tuh awal kuliah banget foto ini. Oh. Kalau yang zaman Foursquare ini gue udah punya buku, ya, intinya udah lu punya. sudah tingkat kepedean lu pun sudah jauh. Ya, makanya LDR sini Medan pun dulu effortnya kayak malam berantem, pagi dia bangun tidur, gue udah di bandara terang bulan, apalah itu. Silangit. Mandaran Medan itu kan Medan. Kuala Namu. Kuala Namu yang baru. Oh, baru. Kalau dulu tuh terang. Dulu terang bulan. Iya, yang tengah kota. Itu pakai ini apa? Pakai minyak? Bottega Blue Band atau Wisman? Wah, jok bapak ini. Emang Wisman. terang bulan, bro. Iya, nama bandaranya kalau nggak salah terang bulan. Tolong dibenerin. Nah, coba nanti tolong dicek ya bandara di Medan. Effortnya model-modelan gitu. Dia ulang tahun, tahu-tahu ya gue udah di rumahnya. Udah Ngapain kado. tuh kalau boleh tahu? Surprise aja kan. Surprise. Iya. Surprise. Lu bentar. Lu itu kuliah kan? Kuliah. Lu udah dapet duit dari mana dah? Kan Royalty buku. Oh, udah buku ya? Iya, royalty Iya. buku, terus tweet berbayar. Seleb tweet. Dulu tuh ngetik 140 karakter dapat duit sekian juta itu udah. Sekian juta, itu gede banget, Lid. Iya, gede. Zaman itu gede banget loh, Gede, sekian gede, juta. gede. Even 1 juta itu. Makanya kalau dibilang, Mas Alid kok nggak star syndrome, sebenarnya udah di zaman Twitter itu. Untung star syndrome-nya di masa itu ya, jadi belum ada yang namanya viral-viralan. Iya. Dulu tuh ada di fase kayak melihat barang apa, misal PlayStation, 2 tweet beli ya. Gitu, udah berapa juta? Udah bukan berapa juta harganya, 3 kali nge-tweet beli ya. Gue pernah ceritain dia. Apa? Beli MacBook bukan karena butuh tapi karena apa? Kenapa? Kenapa? Karena kamu dianggap tidak mampu. Oh, yang MacBook White itu. Iya, beli MacBook. Oh, iya, itu MacBook Retina pertama. Iya. Gua. Emang niat mau beli MacBook sebenarnya. Oh, terus sama yang jaga. Benar. Nah, gua berangkat ke mall naik motor. Rantai motor gua lepas. Apa yang lepas? Rantai. Oh, rantai, oke. Pasang kan, ini namanya habis masang rantai kan kotor. Terus di jalan, gimana mau cuci tangan gimana? Lap-lap di jeans. Oke, terus? Di celana pendek bukan jeans, Oh. celana pendek. Terus gue datang ke store ya, baru mau lihat-lihat didatengin samperin, Mas tangannya kotor ya? Iya tadi habis ini bersihin rantai, masang rantai. Sini saya cekin, mau dicekin apa? Diklik-klikin sama dia. Ini berapa? Gue tanya gitu kan, dia bilang mahal Mas. Iya tahu mahal. Iya, saya mau beli. Oh, bayar pakai apa? Uang. mungkin bayarnya transfer, debit. Iya. Terus gue kelarin ATM. Limitnya ada kan Mas? Iya, gue bilang. Nyebelin sih ya. Iya, pada waktu itu gue inget banget harganya 21,5 juta MacBook Pro 15 in pertama gue. Gue beli cash langsung untuk tahun 2012. Iya. Terus dia responnya biasa aja tetap. Si penjual responnya kayak kaget atau biasa aja? Sok cool aja. Oh iya. Ya udah salah juga sih dia ya. Gue yang sok cool. Iya. Gitu. Tapi besok ya begitu gue balik cuman mau beli earpods yang kabel gitu udah silakan Mas. Udah hafal ya. Iya. Kok tangannya kotor lagi Mas? Gitu. Oke, kita kembali ke yang
sama perempuan yang mantan lu yang LDR ini. Yang effort paling luar biasa. Luar biasa. Ya, LDR. Dulu sesayang itu. Sekarang kondisi dia sudah menikah. Udah nikah sama orang. Udah nikah. Tapi masih Enggak. dia Enggak juga kayak. kalau tiba-tiba dia mau balikan, Wah, udah selesai, memang udah selesai. Dan itu udah ada gue bahas di film Relationship. oh itu Karena relationship. memang itu karakternya di buku Oh, Relationship. yang di buku itu kan yang lu bilang juga lu sampai rela bukan nggak makan sih, makannya sedikit kali ya. Ya, Atau lu nggak makan beneran? sehari sekali. Katanya lu sudah dapat duit waktu itu. Hah? Oh, bukan habis kali ya. Tiket ke Medan lu kau kira murah itu, PP. Iya, betul juga. Iya. Jadi lu puasa tuh atau lu makannya sedikit sekali sehari Sedikit. cuman untuk menyambangi dia. Iya. Kayak beli mie instan gitu di satu porsi dimasak 2 kali, nanti tambahin nasi gitu. Gue pikir itu cuma ada di meme-meme doang loh. Enggak, emang Itu benar kejadian. Wah, itu bener. Awal kuliah apalagi zaman belum punya penghasilan yang dari buku atau dari apa Twitter gitu. Ya, memang ngalamin kayak gitu, makanya bener-bener Indomie nasi. Yang membiayai lu kuliah kalau gitu dari mana? Nyokap itu mau bantu tapi semampunya aja, Ya. tapi juga enggak banyak seberapa. lah, ya. Tapi gue kerja, untung gue kan kuliah FKIP guru ya. Jadi kuliah FKIP itu jadwalnya selalu pukul 7 pagi masuk kuliah, kuliah, pukul 2 pasti udah selesai. Nggak ada kuliah sore, nggak ada kuliah FKIP malam. apa sih? Guru. FKIP itu apa sih? ilmu Fakultas keilmuan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. SPD. Oh, Sarjana pendidikan. Bayangkan kalau saya tidak Baru konten, tahu. guru honorer, Waduh, iya. Terus bisa viral saya gara-gara mukulin murid. Iya lagi. Viralnya 2. Inilah lu jadi guru yang sedang mengajarin anak-anak Gen Z. Ya. Oh iya ya. Hmm. Viralnya mau kemungkinan 2. Mukulin murid, kalau nggak gajinya kecil. Mending Ya. mukulin muridnya sih. Gajinya kecil, rame bentar, tetap aja nggak naik habis itu. Iya, kadang-kadang gue berpikir itu loh. Viral di saat itu doang. Mungkin saat itu sekolahnya itu doang yang naik, tapi sekolah lain kan nggak ngaruh ya. Iya. Itu loh jeleknya viral itu kan sesuatu yang instan. Solusinya yang dikasih juga instan kayak Betul. koreng gede nih, bagian sini udah busuk, viral tempel. Tapi koreng yang sini masih tetap. Ya. Betul. Dan dari situlah apa? Itu tadi gua belum kelar kan, jam 2 kan Oh iya, betul. selesai kuliah. Nah, jam 3 gua tuh kerja di tempat bowling dari jam 3 itu sampai pukul 10. Nyusunin pin. Ya, lane runner namanya. Oh, land runner. Bukan. Bener, zaman dulu itu pin Enggak disusunin. manual dulu itu tahun 70. Bahkan itu pinnya pakai tali, bukan di gini. Enggak, Masih pakai tali. Gue baru nonton reels Instagram zaman dulu emang disusunin sama orang. Itu yang di rumah itu pakai budak tuh, budak. Gue gak tahu ya, makanya gue tuh bule bentuknya. Terus lu kerja di bowling. Jadi sehari kerja 7 jam, kuliah 8 jam. Tidur berapa jam berarti? 24 kurang 15. Ya intinya gue baru bisa tidur pukul 1 malam karena ngerjain tugas dan sebagainya. Habis itu tidur lagi, bangun lagi jam 6, jam 7 udah kuliah lagi. Dan lu lulusnya cum laude. Wow, kami sih, tapi nggak laut. Iya sih, apakah summa cum laude? Nggak Nggak. mungkin lagi ya, lebih nggak mungkin ya. Tapi kuliahnya summa cum Tapi laude. ada. Summa cum laude tuh apa? Jadi ada yang gue lupa ada lagi yang paling pentingnya apa. Jadi kalau lulus dengan itu tuh lu lulus IP-nya 4. Waktu yang tepat dan 4. Nanti yang keduanya itu lulus dengan IPK 3,79 sampai 3,99. Gue nggak mungkin itu karena gue kuliah 7 tahun. Oh iya emang lu doang. Oh iya. Gue 6 sih. Oh, beda. Gue sama cuti juga sih dulu. Gue juga sama cuti jadi gue sebenarnya 5 tahun. Karena ada dilema saat lu kerja tapi sambil skripsi, lu nggak bisa Nggak bisa. ngerjain skripsi. Atau lu skripsi doang tapi nggak kerja, lu nggak bisa bayar. Ya. Nah, jadi mau nggak mau cuti dulu Cuti. nabung untuk habis itu skripsian. Dan ada fakta lucu soal skripsi dulu. Gua tuh jadi di jurusan gue tuh boleh lu mau ngambil literature atau apa ya gue lupa namanya. Nah gue coba kalau literature itu kayak lu bikin resensi buku, novel karya sastra, lu bikin summary-nya, karakter dan sebagainya. Menurut gue lu ngapain? Gue pengen bikin sesuatu yang baru. 2012 apa? Iya.
gue bikin web series namanya Easy English with Alit. Ngajarin orang-orang berbahasa Inggris tapi melewati media internet di YouTube. Waktu itu gue udah bikin tuh satu season buat ajuin ke dosen pembimbing, katanya mana bisa ngajarin kayak gini gitu. Kan pada waktu itu ternyata kamu harus nyari reference dari luar negeri, kamu harus nyari teori pendukung untuk hal ini, terus bagaimana kamu bisa mengakses kesuksesan para murid yang belajar dari sini. Ini mending untuk tesis saja S2. Nah saya maunya ini. Nggak akan bisa diterima karena memang belum ada teori pendukung di sini bla bla bla. Nah kemarin waktu pandemi 2020 beberapa junior gua ngirim email, Kak, dengan hormat saya minta izin dari kakak untuk pakai Easy English with Alit untuk mengajar murid-murid di PKL saya. Terus gue bilang, oh ya salam buat Bu ini ya. Dulu mungkin di pojokan kayak aku salah dulu setelah menolak Alit. Tapi memang bukan zamannya. Memang bukan zamannya nggak akan viral sih. Ya sama kayak enggak lah. Belum nyampe sih, belum nyampe lah. Gue tadi mau kasih contoh itu sama kayak dulu sebelum Apple terkenal dengan handphone dia sekarang. Sebenarnya kan si iPhone, sebenarnya kan si BlackBerry kalau salah udah keluar duluan dengan layar begini. Atau sebelum ada iPad-nya Apple, Windows juga udah bikin tablet. Itu Windows sudah bikin, cuman waktu itu memang zamannya belum siap aja. Ya, marketnya belum siap. Dan kebetulan yang siap saat itu pas Apple ngeluarin booming. Makanya apapun itu yang benar adalah waktunya tepat. Asik. Ya semua kan indah pada waktu yang tepat. Semua indah. Orang yang tepat kalau waktunya nggak tepat juga nggak dapat. Ya. Gitu. Kita tahu ya. Udah berapa kali kayak gitu? Suaranya getir banget. Iya, kenapa sih? Oke. Setelah semua itu, oke lah kita mulai masuk ke bahasan yang memang motor lah. Yang memang sudah ranahnya. Ya. Dengan semua yang sudah lu dapatkan, dengan semua nominal yang pernah lu raih, Wah, kagak banget. akhirnya lu mendapatkan apa mimpi pertama lu? Kendaraannya maksudnya. Oh, kendaraan pertama yang gue beli pakai keringat sendiri. Iya. Ninja. Lu waktu itu beli Ninja. Apapun yang waktu itu keren, pasti sekarang dilihatnya alay, itu wajar. Gua mengakui modifan gue alay dulu. Ninja, gue kasih fairingnya Desmo. Gue tulisin, gue kasih cutting stiker Ducati. Kurang alay gimana gua? Alay. Terus pakai sport arm. Ya. Alay, bro. Pada zamannya tapi memang itu keren. Tapi jujur, itu zaman di segala masih keterbatasan lah ya untuk hobi. Kayak sebenarnya pengennya moge, kayak misal Panigale atau Desmo itu tadi, tapi duitnya belum sampai sana. Nah kalinya beli motor Ninja 250 cc, kasih fairing. Tapi pas naikinnya itu bangganya itu kayak, aduh, gue kayak naik Ducati. Terus pas sampai SPBU, ditanya sama petugasnya, wah ini motor berapa cc mas? 1000. Padahal bunyinya Ya kita pernah ada di masa itulah. Dan ngeheknya gue pernah tuh naik tuh Ninja Dukanja ya. Dukanja. Masuk ke Dunkin Donut mau nulis skenario apa naskah buku, kalau nggak salah naskah. Dari pagi tuh mulai agak siang, gue udah selesai mau balik aja deh. Baru mau balik, anak-anak naik Ducati beneran pada datang berhenti di parkiran. Dang. Gue ngeliat dari dalam, wah what the fun. Terus mereka saling pada nunjuk ke motor gue, pada ketawa-ketawa. Anjing, ini kalau gue pulang ketahuan gue punya, udah gue tungguin aja. Please. Mereka nggak pulang-pulang sampai sore. Lu kenapa mungkin pada saat itu zamannya zaman fairing ya, makanya kenapa lu belinya Ninja? Ya kan zaman kita ada itu 2009 fairing Tiger di Pungkur itu loh. Ninja 2,5 tuh 2008. Lu kenapa beli Ninja tuh? Mungkin pada saat itu emang lagi gue lagi seneng-senengnya MotoGP. Oh. Dan hype-nya cuma itu kayaknya. Iya. Antara plan itu atau Saber Pego? Saber 150 sama Ninja sih dulu kan. Ninja udah enggak lah, Ninja 2 tak udah enggak Ninja terlalu. 2 tak. Pokoknya waktu itu referensi motor gue juga belum banyak karena ya anak
kampung ya. Paling ngertinya dulu tuh kalau ya enggak Ninja yang fairing, RZR, RGR, Harley ngertinya juga cuman Softail Springer. Udah. Iya. Tapi emang lu sebenarnya sukanya motor fairing gitu atau enggak? Atau itu karena kan kalau yang orang-orang tahu sekarang kan lu kan anaknya ya klasik, custom klasik gitu. Itu berubah seiring dengan berjalannya waktu atau sebenarnya berubah seiring berjalannya waktu. Lebih tepatnya di 2000. Sebenarnya nggak lama dari gue punya Ninja, paling 3 tahun, 4 tahun. Satu, gue ngerasa gini, gue motor itu emang gue pakai daily gitu, dan gue nggak ngerasa di motor nunduk itu nyaman untuk daily. Terus yang kedua, fashion gue waktu itu kan udah mulai pakai topi pad, suspender. Begitu naik motor itu kayak offset banget fashion pakaian sama motornya. Akhirnya gue cari-cari outfit yang motor yang match sama outfit gue apa? Motor klasik. Oh, jadi bukan outfit yang nge-matchin ke motor ya? Motor yang nge-matchin ke outfit? Betul, karena menurut gue outfit itu yang kita pakai lebih lama. Motoran cuma pas di jalan. Iya. Terus lu berarti waktu itu setelah Ninja, lu pakai motor apa? Royal Enfield. Yang hijau. Klasik. Oh, klasik 500 ya? Battle green. Itu berarti moge dan motor klasik pertama lu? Iya, bukan motor klasik. Motor CC gede, paling gede pertama. Dengan gaya klasik. Ya, Royal Enfield. Kenapa lu memutuskannya Royal Enfield? Sebenarnya kalau Royal Enfield tuh gue udah ngincer lama, cuman waktu itu belum ada di Indonesia dealernya kan. Pernah coba nyari di Bandung, harganya waktu itu 160 atau 150. Bukan ATPM kan, impor kan yang di Union Well. Gue pikir terlalu mahal nih kalau untuk motor India. Kebetulan 2014 dikabarin Om Didi yang megang Royal Enfield sebelum ini DMI ya. Iya. Dulu dia yang megang Triumph di Pejaten. Royal Enfield mau kita masukin. Gimana, mau pre-order nggak? Ya mau. Berapa? 90. Gas. Gitu. Padahal untuk kalau nggak salah duitnya baru 10 juta. Iya. Harley Davidson ini berapa? Masih ada. Kayak lagi meme lagi viral. Iya, benar. Baru masuk 10 juta. Dia nggak relate kalau gitu sekarang. Iya sih. Sekarang mau apa juga tinggal gitu. Tinggal transfer ya kan. Kalau dulu mungkin dia gitu. Maksudnya gitu tuh megang KTP foto. Oke. Bunga 20% ya, Mas? Oke. Gak apa-apa, yang penting lebih gede. Terus setelah dari situ ya udah akhirnya kesininya ya klasik. Ya, gua ngerasa makin lama makin nyaman. Bedanya kalau tadi gua pakai motor sport yang fairing itu makin lama makin gak nyaman gitu. Ya. Makin banyak ketidaknyamanan yang gua temuin. Ya karena karakter gua gitu, bukan. Ya mungkin ada teman-teman yang lebih nyaman pakai motor yang sport gitu. Kalau di guanya sih gua nggak ngerasa match. Tapi di motor modelan klasik, motor custom, mungkin karena gue suka touring dibanding ngebut. Touring dan ngebut kan dua hal berbeda. Betul. Tapi bisa juga lu touring sambil ngebut. Ngapain? Itu tukang kurir paket kejar tayang tuh. Menikmati jalan. Tapi kita melakukan itu. Touring sambil ngebut. Gue malah adalah orang yang enjoy touringnya. Tapi di destinasinya gue nggak enjoy. Gue di destinasi gue cukup di hotel aja. Kalau gue. Lah justru nggak ada yang lu menikmati perjalanan, ada yang menikmati jalan. Ya. Nah, kalau gua sama dia tuh lebih menikmati jalan. Jadi gua kayak menikmati nih tikungan-tikungan. Pantes selama kenal kalian udah crash berapa kali deh. Iya dong, anjing. Enggak, abis kenal lu dia gak pernah crash. Sekali lah. Yang di Bandung. Ya itu doang. Tapi kan sebelum kenal lu emang banyak. Banyak. Tapi itulah gue malah ketika misalkan jalan sama siapa nih ya. Oke, kita berhenti dulu ya, kita di sana foto buat konten. Kita foto aja buat gue kayak shit, ini mengganggu ritme gue banget. Lebih enak motoran sendiri kalau gue touring. Nah, itu gue gak pernah sih motoran sendiri enak. Motoran sendiri enak beneran. Apalagi kalau lu berhenti di warung-warung pantai. Lalu kan tiap hari juga touring. Iya sih. 30 kilo. Dari rumah. Dari Bali itu. Nama jalannya kan Bali banget. Kita udah gak nyambung lagi nih ya.
Iya, gue belum menemukan nikmatnya turis Enggak, sendiri oh sih. iya rumah dia apa Pantai Sanur Ancol, gue Pantai Sanur. makanya Iya. maksud dia Bali banget kan. Kok lu tahu sih? Oh iya. Sorry lupa. Iya benar. Dia pernah berkunjung mampir ketika ada di Ancol. Mentang-mentang orang Jawa main ke rumah lu kira telepon. Lu kita, gue itu short term memory. Short term memory. Anda mengalami kan? Iya betul. Kalau gue Tapi bener, lu harus coba solo touring. Lu pernah kemarin ke Bandung. pernah nggak? Jadi lu kan sering, kalau gue lihat kan emang lu sering solo touring kan? Ya touring motor maupun road trip mobilan ya lebih suka sendiri sebenarnya. Pernah mengalami tersesat atau Udah nah itu kayaknya disesatin? kayak penonton di YouTube gua Iya, semuanya iya. tahu udah diangkat di channel horor Bukan di RJ5. RJL 5 ya. Iya, RJL 5 ya. Apa tuh? RJ5 tuh channel podcast horor. Hmm. Si Fajar ya. Iya nggak tahu siapa. Serius sampai Sampai diangkat. Oh iya? Iya. Cuman gue gak pernah denger sih, karena gue rada males. Gue males dengerin, takutnya ketika gue lagi touring, gue akan kejadian. Dan Jadi gue gua juga nggak males cerita lagi karena Iya. nyembuhin trauma itu juga lama. Gue 4 tahun nggak berani solo touring habis itu. Habis kejadian itu baru bisa tembus kemarin. Oh. Jakarta Dieng Pacitan sendirian. Gue gak expect seseram itu cerita. Nanti gue coba dengerin kali ya. Iya. gue mau dengerin. Yang versi gue aja, bukan yang di RJ. Iya. Nambah Yasen gue soalnya. Iya pasti. Ya dua views lumayan kan. Tapi yang di situ memang masih banyak footage originalnya. Dan itu tuh banyak dulu yang habis upload itu, ini mah nggak mungkin beneran, ini bla bla bla, nggak apa, ini mah dibuat-buat settingan bla bla bla. Nggak nyampe 2 atau 3 hari kemudian dari gua upload video gua, rame di Instagram waktu itu berita mobil di daerah situ juga di tengah hutan nyemplung nggak ada jejak roda ya. Subang ya? Iya Subang. Subang ya? Heeh. Tapi nggak ketemu dulu di sana gua. Dulu Subang tau maksudnya? Gue tadi. Tapi ketemu Al sama El kan? Al Subang juga nggak ada, Iya. nggak nyambung. Gue kan nyambungin dari jokes lu, gue panjangin lagi aja. Lu tadi tahu kan buah-buahan yang bersaudara? Alpukat. Ada alpukat, ada alpukat sama ada dulpukat. Wah, kita battle joke bapak-bapak. Nah, saya punya banyak nih. Anjir. Mulai. 1000 joke bapak-bapak. Gue udah gak googling lagi, gue catet yang menurut gue lucu banget. Kadang-kadang gue nonton Arisan, Surya gitu ngejokes, gue catet. Enggak, gua lebih advance dari lu. Apa? AI. ChatGPT. Berikan saya 100 joke bapak-bapak keluar. Oke, nanti kita tonton ya. Kita nonton pengalaman dia tersesat di ataupun Iya. pengalaman horor. Buat dia. yang belum nonton kayak gue, nanti ditonton. Gua belum nonton loh. Seriusan? Belum Gue takut. Itu bikinnya masih hari kedua. Abis Antar aja lah, gue mau touring mau nonton gituan. Makanya. Lah, makanya lu touring kan rame-rame juga. Gua sendiri Berdua, pulangnya kan sendiri gue. Iya. enggak sih. malam kan? Kok kunci ada kunci di sana. Kocok di sana, kocok di sana. Salah gua maghrib buat Trabas aja. Nah iya sih, dulu juga gue tuh kalau jalan sendiri gue maksimal jam 7 tuh udah harus berhenti gue. Sama dulu gua kayak gitu gua sepelein Udah kayak amat ya? ada kuburan pinggir jalan gitu-gitu. Kalau enggak, Malah gue cengin. Goblok. Ya berarti emang elunya aja nyari masalah kan. Ya karena dulu nggak peduli gituan gitu. Apa sih bahasanya kalau orang nggak? sompral. Bukan, ya itu sombral ya. Yang orang nggak percaya banget kayak. Skeptis. Lalu skeptis ya dulu ya. Iya. Sejak kejadian itu baru lu. Dulu tuh kan kalau touring rame-rame gitu, kita pakai intercom semua gitu. Iya. Lewat hutan. Gitu. Awalnya bercanda begitu lewat hutan yang gelap sepi malah pada diem kan. Iya. Gue malah nyanyiin Lengser wangi gitu. Goblok. Mereka yang di depan langsung gitu. Ada denger gak itu tadi apa? Gak tahu. Anjir. Akhirnya dia merasakan sendiri anjir. Ya, di situ kapok gue. Sedikit ini dong, sedikit ceritanya aja. Apa tuh? Sedikit apa? Nah, hal yang paling parahnya aja. Parah atau teasernya deh supaya orang Susah itu harus diceritain the whole story Oh, karena ada efek
jump scare-nya gitu. Aduh, males banget. Males banget. Ya udah deh. Yang jelas intinya waktu itu gue touring masuk ke hutan Subang Jalan Cagak mau menuju Tugunanas Purwakarta. Itu kan tempat yang sering kita lewatin. Iya Panisan. Iya. Harusnya cuma berapa jam sih Pak? Nggak nyampe sejam. Gue 5 jam di situ. Aduh males. Kok nggak keluar kan sini lagi. Bensin aman tapi ya? Aman. Jalan raya kan? Lu kayak muter di jalan rayanya atau Hutan dan kebun teh? Non-stop tuh gitu terus. Gak ada yang lewat sama sekali. Gak ada. Oke. Sampai pokoknya itu pas ada itunya. Nanti lu tonton pas lagi di atas motor. enggak? Lu taruh di X-Gar nonton. Karena pokoknya sebelum masuk hutan itu persis gue ngisi bensin di pom bensin. Ada pom bensin kecil tengah sawah di bukitnya sebelum lampu. Nah anehnya waktu masuk situ tiap gue lewat lampunya kedip semua. Brrr. Nah gue ngomong, wih setan mudugem guys. Goblok. Bagus emang. Lanjutin. Emang. Tapi selain itu, selain si lu diputar-putar itu ada lagi. Yang nggak usah yang serem, yang berkesan. Touring. Yeah. Touring sendiri yang berkesan pertama kali sama Kancil sih. Habis nyari ketimun. Beli gua upgrade semua. Nyolong timun. Kan udah lewat lanjutnya. Lanjut. Gue cuma ketawa aja karena gue denger. Beli gua upgrade, belum gua tes dalam kota lah intinya langsung gua bawa aja ke Jogja sendirian biar tahu apa kurangnya. Ternyata banyak kurangnya. Di jalan tuh tiap 4 jam mogok, 2 jam mogok. Nah berkesannya kenapa di beberapa daerah kayak di Purwokerto apa Purbalingga itu hujan deras, dia mogok, gua minggir ke teras rumah orang, gue cuma minta izin untuk ngoprek motor gitu, sama orangnya malah dibikinin teh panas. Nah kayak gitu itu kebaikan kecil ya. Gue setuju. Tapi kalau orang-orang daerah memang nggak pernah pusing ada siapapun datang, dia nggak pernah berpikiran lu mau malik nih kayaknya. Atau apa dia pasti akan apa bisa saya bantu? Coba lu di Jakarta. Bahkan gue naik apapun ada orang mau gue kayak kayaknya nggak bener ya dia. Iya, kalau lu yang disamperin, kalau lu yang nyamperin nggak mungkin ada yang berpikir lu mau begal. Atau bahkan yang berpikir wah korban boleh juga. Mau bantuin nih, boleh juga nih. Wah, mau ngasih uang kaget. Anjing. Jadi lu pas lu samperin langsung Willy Salim gitu. Gue baru tadi banget lewat di depan production house-nya bukan, depan rumah kantornya si Wong Entertainment. Mbak Im. Ya. Ngapain lewat situ? Tadi gue mau ke Bintaro, mau ke Ducati Bintaro. Oh. Dan gue melihat ada orang rame di depan itu, mungkin ada sekitar 15-20 orang. Ngantri di depan. Cuman mau ngantri. Ya gue gak tahu ekspektasi gue ya, mungkin mereka mau meminta bantuan atau sumbangan atau apa, karena kan kontennya baik. Iya. Tapi kan ke rumahnya biasanya ya. Ya kan nggak tahu. Siapapun itu Willy Salim, Mbak Im yang dikerumunin orang gara-gara pengen minta duit. Sorry man. 2010. Udah ngelakuin itu? Udah. Jadi tanpa perlu mereka minta duit, mereka minta tanda tangan buku. Tanda tangan apa? Buku. Buku. Bukunya karena gue menarik orang bukan dengan uang tapi dengan karya. Iya. Itu udah kayaknya penutupnya udah bagus deh. Udah keren ya. Jadi itu Alit 2002 berapa tadi ya? Itu Alit 2024 ya? 2024. Karena menarik itu bukan dengan uang tapi dengan karya. Oke. Ya, tariklah perhatian orang dengan karya bukan dengan harta. Ya. Anjay. Keren. Maaf untuk omongan banyak gak pentingnya ya dari. Emang aku pikir podcast ini bakal penting. Ya intinya dari tadi gue coba untuk membahas bagaimana gue mulai semua dari nol, bener-bener dari nol sampai ya kalian lihat seperti sekarang, koma. Wah. Tapi seenggaknya berprogres. Hidup gak apa-apa progresnya pelan, yang penting selalu ada progresnya dibanding berhenti. Itu gue setuju banget ya. Itu gue setuju banget. Kadang-kadang itu hal yang tidak bisa orang lihat dari sosial media sih. Betul. Orang lihat dari sosial media cuman, oh ya Ali tuh jadi sampai sekarang ya, dan gue ngomong gini. Orang banyak kok yang komen, aku pengen jadi YouTuber juga kayak Mas Ali biar bisa beli moge. Padahal enggak, gue beli moge bukan dari situ. Iya. Banyak orang lihat
Agensi dulu kan. Nulis. Jadi ujungnya kerja ya. Kerja. Tetap hard work juga kan kuncinya kan. Ya, sosial media itu apa yang kamu lihat di sosial media postingan orang itu kita analogikan sebagai panggung utama. Ya. Jadi jangan pernah kamu compare show di panggung utama mereka sama keadaan backstage. Setuju. Itu yang akan membuat lo ngerasa drop. Anjir itu keren banget. Kok sini isinya kostum berantakan. Gak bisa. You see what you want. You see what I want you to see. Ya. You see 1000. Ya. Itulah ilusi sosial media ya. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Alin atas ilmunya. Apa yang ada di sosial media? Entah ada ilmunya. Ada, belum nggak berasa tapi pasti buat mereka. Oh, Alin ternyata begini. Terima kasih banyak. Bikin orang makin ngefans sama Alin Susanto. Thank you banget Mas Alin sudah hadir di sini. Terima kasih. Semoga ada tayangan-tayangan berikutnya ya. Semoga cepat sembuh. Kita bahas yang lain. Makin kaya, makin nikah. Amin. Thanks for watching ya guys. Thanks for watching. Gua Rama Alexander. Gua Dodi Serangga. Gua Alif Supampo. Coba lah di RC bicara berikutnya. Bye.